Hiperostosis skeletal idiopatik difus adalah pengerasan tulang pada ligamen di area tempat ligamen tersebut menempel pada tulang belakang Anda. Juga dikenal sebagai penyakit Forestier, kondisi ini mungkin tidak menimbulkan gejala atau memerlukan pengobatan. Jika menimbulkan gejala, yang paling umum adalah nyeri ringan hingga sedang dan kekakuan di punggung atas Anda. Hiperostosis skeletal idiopatik difus juga dapat mempengaruhi leher dan punggung bawah Anda, dan beberapa orang mengalami penyakit ini di area lain seperti bahu, siku, lutut, dan tumit. Hiperostosis skeletal idiopatik difus dapat bersifat progresif. Seiring memburuknya kondisi, hal ini dapat menyebabkan komplikasi serius. Anda mungkin tidak mengalami tanda atau gejala apapun dengan hiperostosis skeletal idiopatik difus. Bagi mereka yang memiliki tanda dan gejala, bagian atas punggung adalah yang paling sering terkena. Tanda dan gejala mungkin termasuk kekakuan, nyeri, kehilangan rentang gerak, dan kesulitan menelan atau suara serak. Kekakuan mungkin paling terasa di pagi hari. Nyeri, Anda mungkin merasakan nyeri di punggung atau di area lain yang terkena, seperti bahu, siku, lutut, atau tumit. Kehilangan rentang gerak, Anda mungkin paling menyadarinya saat meregangkan tubuh dari sisi ke sisi. Kesulitan menelan atau suara serak, Anda mungkin mengalami gejala ini jika Anda menderita hiperostosis skeletal idiopatik difus di leher Anda. Hiperostosis skeletal idiopatik difus disebabkan oleh penumpukan garam kalsium di ligamen dan tendon, serta pengerasan dan pertumbuhan tulang yang berlebihan. Namun, penyebab terjadinya hal ini tidak diketahui. Dokter memiliki beberapa gagasan tentang apa yang dapat meningkatkan resiko Anda terhadap kondisi ini. Faktor resiko meliputi jenis kelamin, usia lanjut, diabetes dan kondisi lain, serta obat-obatan tertentu. Jenis kelamin. Pria lebih mungkin untuk mengembangkan hiperostosis skeletal idiopatik difus daripada wanita. Usia lanjut. Hiperostosis skeletal idiopatik difus paling umum terjadi pada orang dewasa yang lebih tua, terutama pada orang yang berusia di atas 50 tahun. Diabetes dan kondisi lain. Orang dengan diabetes tipe 2 mungkin lebih mungkin mengembangkan hiperostosis skeletal idiopatik difus daripada mereka yang tidak menderita diabetes. Kondisi lain yang dapat meningkatkan kadar insulin dalam tubuh Anda juga dapat meningkatkan resiko Anda, termasuk hiperinsulinemia, pradiabetes, dan obesitas. Obat-obatan tertentu. Penggunaan jangka panjang obat yang disebut retinoid, seperti isotretinoin, yang digunakan untuk mengobati kondisi kulit seperti jerawat, dapat meningkatkan resiko Anda. Orang dengan hiperostosis skeletal idiopatik difus berisiko mengalami komplikasi tertentu seperti keterbatasan fungsi, disabilitas, kesulitan menelan, dan fraktur atau patah tulang belakang. Keterbatasan fungsi. Kehilangan rentang gerak pada sendi yang terkena dapat menyulitkan penggunaan sendi tersebut. Misalnya, hiperostosis skeletal idiopatik difus di bahu Anda dapat menyulitkan penggunaan lengan Anda. Kesulitan menelan. Taji tulang di leher dapat menekan esofagus atau kerongkongan Anda. Tekanan dari taji tulang juga dapat menyebabkan suara serak atau apnea tidur, suatu gangguan tidur di mana Anda berhenti bernapas berulang kali saat tidur. Jarang sekali, kondisi ini bisa menjadi serius dan mungkin memerlukan pembedahan untuk mengangkat taji tulang. Patah tulang mungkin memerlukan pembedahan untuk diperbaiki. Untuk menentukan apakah Anda menderita hiperostosis skeletal idiopatik difus, dokter Anda mungkin akan memulai dengan pemeriksaan fisik pada tulang belakang dan sendi Anda. Dokter akan menekan ringan tulang belakang dan sendi Anda untuk merasakan adanya kelainan dan memeriksa rentang gerak Anda. Dokter Anda juga akan memesan tes pencitraan, seperti ronsen, CT scan, atau MRI, untuk mencari perubahan pada tulang belakang Anda.
Meskipun tidak ada obat untuk hiperostosis skeletal idiopatik difus, Anda dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi nyeri dan kekakuan. Pengobatan juga ditujukan untuk menjaga agar kondisi tidak memburuk dan untuk mencegah komplikasi. Karena hubungan antara hiperostosis skeletal idiopatik difus dan kondisi seperti obesitas, resistensi insulin, dan diabetes tipe 2, mengobati kondisi-kondisi tersebut dapat memperlambat atau menghentikan perkembangan hiperostosis skeletal idiopatik difus. Dokter Anda mungkin merekomendasikan pereda nyeri yang dijual bebas, seperti acetaminophen atau ibuprofen. Nyeri yang lebih parah dapat diobati dengan suntikan kortikosteroid. Fisioterapi dapat mengurangi kekakuan yang terkait dengan hiperostosis skeletal idiopatik difus. Latihan juga dapat meningkatkan rentang gerak pada sendi Anda. Tanyakan kepada dokter Anda tentang latihan spesifik yang dapat Anda lakukan. Dokter mungkin akan merujuk Anda ke fisioterapis untuk panduan lebih lanjut. Pembedahan mungkin diperlukan dalam kasus yang jarang terjadi ketika hiperostosis skeletal idiopatik difus menyebabkan komplikasi parah. Orang yang mengalami kesulitan menelan karena taji tulang yang besar di leher mungkin memerlukan pembedahan untuk mengangkatnya. Pembedahan juga dapat meredakan tekanan pada sumsum tulang belakang yang disebabkan oleh hiperostosis skeletal idiopatik difus. Untuk membantu Anda mengelola nyeri dan kekakuan, serta menghentikan perkembangan penyakit, cobalah langkah-langkah perawatan mandiri ini. Berolahraga secara teratur. Latihan aerobik teratur, seperti berjalan atau berenang, dapat meningkatkan daya tahan Anda, menjaga tubuh Anda lebih lincah, dan membantu Anda mengatasi hiperostosis skeletal idiopatik difus. Bicaralah dengan dokter Anda sebelum memulai program olahraga. Mencapai dan mempertahankan berat badan yang ideal. Karena obesitas dikaitkan dengan hiperostosis skeletal idiopatik difus, menurunkan berat badan dapat membantu mencegah penyakit ini berkembang dan menurunkan risiko komplikasi. Gunakan kompres hangat. Gunakan bantal pemanas pada area tubuh yang terkena untuk mengurangi nyeri. Atur bantal pemanas ke suhu rendah untuk mengurangi risiko luka bakar.